Ya, Bu. Wadah Magdalena Cahyani, hadir Bu. Marfatul Lema Bakhtiar, hadir Bu. Hasriati, hadir Bu. Marjana Mulia Saputri, hadir Bu. Sarmawan, hadir Bu. Ada yang tahu kenapa? Ada suratnya, Bu. Ada suratnya Bu dari sini ya. Kita lihat. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Marjana Mulia Saputri, mohon pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Tentang suhu, Bu. Ya. Apa itu pengertian suhu? Saya, Bu. Ya, Mardi. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Oke. Jadi tepat sekali.
920. Kalau coba perak berapa perak? 235, Bu. Perak 235, Bu. Nah, dari tabel yang memuat bahan dan kalor jenis dari bahan tersebut ini, kita bisa lihat kalau air itu memiliki kalor jenis yang lebih besar daripada alkohol. Di mana kalau air itu kan 4184 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sedangkan alkohol itu cuma 2450. Nah, dari sini kira-kira ada yang bisa simpulkan, menafsirkan maksudnya apa maksud dari perbedaan kalor jenis dari bahan-bahan ini? Beda-beda, Bu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat semakin rendah kalor jenis dari bahan ini itu berarti dia tuh semakin cepat akan cepat laras ketika dipanaskan gitu, karena dia memiliki kalor jenis yang lebih kecil. Nah, jadi kesimpulannya dari tabel ini kita bisa lihat ya anak-anak, kalor untuk menaikkan suhu suatu benda itu bergantung pada kalor jenis. ya, kalor jenisnya. Di mana makin besar kenaikan suhu benda itu, maka dia tuh memerlukan kalor yang semakin besar pula. Ya. Jadi selain itu makin besar massa dari benda tersebut juga, maka itu untuk menaikkan suhunya pula itu semakin besar pula. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa menentukan atau menemukan persamaan dalam kalor, di mana rumus untuk mencari kalor itu adalah Q sama dengan C dikali dengan massa dikali dengan perubahan suhu atau delta T. Di mana Q ini merupakan kalor, satuannya apa tadi? Joule. Kemudian C merupakan kalor jenis, satuannya apa? Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, joule kilogram derajat Celcius. Yang ketiga itu adalah massa, Kilogram. satuannya massa adalah kilogram. Kemudian delta T, suhu ya. Satuannya ini adalah derajat Kelvin juga biasa ya. Biasa sensitif itu adalah Kelvin. Oke, Ibu kasih contoh ya. Ibu hapus yang ini ya. Sudah tulis? Sudah, Bu. Hapus ya. Ya, Bu. Ibu kasih contoh supaya kalian lebih paham. Nah, perhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 4 kg besi dari suhu 20 derajat menjadi 70 derajat. Jika kalor
jenis besi. Kita lihat sama-sama ya anak. Di sini apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Masa dari besi. Masa dari besi ya. Jadi yang diketahui itu adalah masa besi. Kita tulis saja masa ya. Berapa? 4 kilogram. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kalau jenisnya besi berapa? 460 joule kilogram derajat Celcius. Kemudian apa lagi kita ketahui? Nah, delta T. Delta T itu berarti dia T2 atau T akhir dikurang dengan T awal. Yang mana sih T awal? T1 atau T1 deh? Mana T1-nya? 20 derajat Celcius. Jadi T1 itu sama dengan 20 derajat Celcius. T2-nya 70. Nah, untuk mencari delta T otomatis kita adakan pengurangan. Delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. 70 dikurang 20. Berapa? 50 derajat Celcius. Jadi kita sudah dapat ya delta T-nya. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus untuk mencari kalor. Ya, ini rumusnya kita gunakan ya. Oke, yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Kalor. Ditanyakan. Itu berapa? Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Oke? Berapa tadi Q-nya? C. Berapa C? 460. Joule per kilogram derajat Celcius. Dikali berapa? 4 kilogram dikali 50 derajat Celcius. Saya catat berapa hasilnya? Ada sudah dapat? Belum, Bu. Hasil perkalian dari C kali M kali delta T-nya berapa? 92.000 joule, Bu. 92.000 joule. Ya. Jadi ini kenapa bisa sisa jauh itu karena nanti kilogramnya 20 dan kilogram yang berada pada massa, kemudian Celcius yang pada jenis kalori juga akan habis juga sama delta T-nya. Jadi sisa 92.000 joule atau setara dengan 92
Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi konduksi itu merupakan perpindahan panas suatu benda tanpa tanpa disertai perpindahan dari partikel-partikelnya. Contohnya tadi seperti yang Ibu kasih contoh di awal tentang setrika. Jadi pada saat peristiwa menyetrika itu hanya panasnya berpindah, tapi partikel-partikel seperti itu tidak berpindah. Paham? Oh ya, Ibu kasih contoh lain. Contoh kalau anak-anak ya sejajar nih mau pindahkan buku. Ini kan berjejer saja. Terus mau pindahkan ke daerah ke ujung sana. Nanti Marfa pindahkan buku ke Diana tanpa Marfa harus berpindah. Cuman bukunya saja yang berpindah sampai ke pasien. Nah itu salah satu contoh konduksi. Mengerti kan? Jadi partikelnya tidak berpindah. Marfa tidak perlu lagi berpindah. Margi juga tidak perlu berpindah. Oke, mengerti ya? Mengerti, Bu. Oke.
benda disertai dengan perpindahan partikelnya ya. Ibu kasih contoh tentang peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Contohnya itu saat peristiwa memasak air. Nah, itu merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Kemudian kita berangkat ke cara yang ketiga, yaitu radiasi. Ada yang tahu tentang pengertian tentang radiasi? Mungkin sering dengar. Kalau radiasi sering dengar, Bu, cuman tidak tahu maknanya. Ya. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas. Ditulis ya anak-anak, ditulis, diperhatikan. Panas tanpa memerlukan perantara atau tanpa memerlukan medium begitu sebagai media perantaranya.
air. Ya, ketika didekatkan sama lilinnya itu langsung mencair ya. Iya Bu. Dari video tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Ada Bu, saya Bu. Apa? Yang di konveksi Bu, kenapa airnya bisa menggelembung? Menggelembung atau terjadi peristiwa mendidih maksudnya ya? Iya Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya Supriyati. Jadi kan sebenarnya kita ketahui kalau air itu kan merupakan salah satu jenis bahan yang tergolong dalam isolator atau memiliki konduktivitas yang buruk, ya. Jadi ketika air itu kita panaskan, ketika tadi kan airnya dipanaskan di sumber energi panasnya kan tadi dari panci ya. Panci. Kemudian air yang berada di bawah kan otomatis itu kan yang duluan bersentuhan dengan panas yang dari panci tadi kan api yang dari panci kan. Dan api yang dari kompor. Nah, itu api yang dari kompor. Jadi air yang di bawah itu yang bersentuhan, yang duluan bersentuhan. Jadi di situ air yang bagian bawah juga yang membuat panas. Nah, partikelnya air yang berada paling bawah itu akan mengalami penguapan sehingga lebih ringan. Kemudian dia akan naik karena lebih ringan, akan naik ke atas bergantian dengan air yang dingin di bawah. Karena masanya yang air yang dingin di atas itu lebih berat. Kemudian akan jatuh ke bawah. Kemudian air yang dingin itu akan jatuh ke bawah kan? Kemudian dia itu akan panas karena bersentuhan lagi dengan api yang berada di kompor. Sehingga itu akan terjadi perputaran. Dan kayak kita lihat tadi itu kacang kayak apa? Kacang hijaunya kayak ada berputar-berputar. Apa? Gerak partikelnya itu ya. Ya. Tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, jadi Ibu anggap pertemuan hari ini kalian sudah mengerti. Ya, Ibu mau kasih satu tugas untuk tugas rumah sebagai tugas rumah kalian. Jadi harap dicatat ya. Bu. Ibu bacakan saja ya. Bu. Jadi tugasnya itu cuma satu nomor. Catat. Berapakah massa air laut jika untuk menaikkan suhu air laut? Berapa Bu? Jika untuk menaikkan suhu air laut 1 derajat Celcius Ya Bu. sebesar 3.900 joule. Tanda tanya. Di mana situ kita ketahui massa jenis air laut itu sama dengan C-nya air laut ya. Ya Bu. 3.900 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi itu saja tugas rumahnya. Jadi Ibu harap anak-anak di rumah mengerjakan soalnya, kemudian diulang-ulang lagi materinya biar tidak lupa. Nanti tugasnya dikumpul minggu depan ya. Ya Bu. Jadi kerjakan memang. Habis itu kata-kata sudah. Ya, berhubung jam pelajaran sudah berakhir, jadi kita akan bertemu di pertemuan minggu depan di hari yang